Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Emmanuel Daniel Tubing. Kali ini saya akan membahas HTML. Apa sih sebenarnya HTML itu? Kemudian struktur HTML itu seperti apa? Dan perintah-perintah apa saja yang terdapat di HTML? Nah, yang pertama, apa sih sebenarnya HTML itu? HTML atau Hypertext Markup Language ialah bahasa standar yang digunakan untuk membuat sebuah halaman website. Kalau kita ingin membuat HTML, maka kita harus tahu dulu struktur HTML. Struktur HTML terdiri atas 1. Doc tipe HTML. Yang kedua, tag HTML buka. Dan yang ketiga, tag HTML tutup. Lalu baris pertama ini menandakan bahwa kita ingin membuat halaman HTML, karena di web ada halaman-halaman lainnya, bisa halaman CSS, kode JavaScript, dan lainnya. Lalu kita lihat di sini ada tanda lebih kecil, kemudian tanda seru, tipe dokumen adalah HTML, begitu cara bacanya. Kemudian ada HTML buka dan HTML tutup. Bagian ini kita sebut dengan tag atau tanda. Jadi HTML buka dan tag HTML tutup. Kalau sudah ada tag HTML buka, harus ada juga tag HTML tutup. Kemudian pertanyaannya, apakah ini harus huruf kecil? Ini bebas ya, mau huruf besar atau huruf kecil. Namun dianjurkan untuk huruf kecil atau lower text. Lalu struktur HTML ini dikembangkan lagi menjadi mendapatkan beberapa tag di dalamnya. Di dalam HTML ini terdapat lagi tag head buka dan tag head tutup. Kemudian ada lagi tag body buka dan tag body tutup. Kemudian tag head buka dan tag head tutup harus di atas, tidak boleh berpindah dengan tag body buka dan tag body tutup. Struktur ini hanya bisa sekali digunakan, beda dengan perintah lainnya yang bisa digunakan berkali-kali. Tag HTML buka dan tag HTML tutup hanya sekali, tag head hanya sekali, dan tag body hanya sekali. Kemudian struktur ini dikembangkan lagi, kita bisa membuat judul di sebuah halaman website. Kita membuatnya di tag head ini dengan menuliskan tag title. Tag title buka dan tag title tutup. Sekarang kita coba kerjakan di halaman notepad kita. Kita akan membuka notepad kita. Langsung kita copy aja halaman yang ini. Kita langsung save di halaman notepad kita dengan kontrol save, bisa juga dengan file, dan kita buat nama kita menjadi p1.html. Kita bisa menyimpan folder kita di mana yang kita mau, di all files. Lalu kita pilih save. Kemudian kita buka web browser kita, kemudian Ctrl O, pilih di mana Anda menyimpan tadi. Saya di sini, lalu klik open. Inilah tampilan-tampilan halaman yang kita buat dengan struktur HTML tadi. Di sini ada title, inilah titelnya dan judulnya.
dan masih belum banyak saja kita buat isinya. Oke, kemudian kita akan membuat perintah-perintah sederhana yang ada di HTML. Sebenarnya perintah apa saja sih yang ada di HTML? Yang pertama, tag hn. N ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, hanya sampai 6, tidak ada 0 sama 7. Fungsi apa sih fungsi hn ini? Adalah headlink untuk membuat judul tulisan. Oke, mari saja kita langsung coba tag hn tersebut di notepad kita. Kita buat tag hn di tag body, buat H1 dan jangan lupa tag tutupnya. Kita copy saja sampai H6. Setelah ini kita save dengan Ctrl S. Kemudian buka web browser kita, lalu kita refresh dengan tekan F5. Kemudian seperti inilah tampilannya. Kita tahu membuat seperti apa tulisan H1 tulisannya, dan H2 dan H3 dan H4 dan H5 dan H6 seterusnya. Yang kedua adalah tag P atau paragraf. Tag P ini untuk membuat sebuah paragraf. Langsung kita coba saja di notepad kita. Kita buat tag P buka. Dan jangan lupa tag P tutup. Kita tambahin saja lainnya, lalu kita copy saja. Lalu kita save dan kemudian kita buka browser kita, tekan F5. Inilah tampilannya, dan inilah tag P tadi atau tag paragraf. Dia yang membuat sebuah paragraf. Yang ketiga adalah tag BR. Tag BR tidak ada tag tutupnya ya. Kalau yang lain ada tag tutupnya. Tag hn masih ada tag penutupnya, sedangkan kalau di tag BR tidak ada tag penutupnya. Tag BR ini adalah break, atau bisa kita bilang dengan enter. Langsung kita praktekkan saja di notepad kita. Di sini email, setelah itu kita ketik BR, kenak. Sesudah itu kita klik tag BR di belakangnya, lalu kita save. Kemudian kita buka website browser kita, lalu kita tekan F5. Kemudian beginilah hasil tag BR membuat jarak atau enternya. Yang keempat adalah tag HR atau horizontal. Ini berfungsi membuat garis horizontal. Langsung kita praktekkan saja ya. Tag HR tidak ada tag tutupnya, sama seperti tag BR.
kita save saja, kita lihat brosur kita, tekan F5. Di situ bisa kita lihat tag HR membuat garis horizontal. Yang kelima adalah tag marquee. Tag marquee ini mempunyai tag penutupnya ya, berfungsi sebagai teks berjalan. Langsung saja kita praktekkan saja di notepad kita ya. Kita buat tag marquee kita, teks berjalannya kita ketik keep spread. Jangan lupa kita buat tag marquee penutupnya. Kemudian kita save, langsung kita tekan F5 untuk nge-refreshnya. Di situ ada teks berjalan dari kanan ke kiri. Apakah bisa pertanyaan dari kiri ke kanan, atas ke bawah? Tentu saja bisa ya. Langsung kita buka saja notepad kita. Kita ketik di situ description right. Langsung kita save. Kita buka brosur kita. Kita F5 kan. Ya, di situ udah berjalan dari kiri ke kanan. Yang keenam adalah tag B. Tag B ini ada tag penutupnya ya. Tag B ini adalah tag bold yang berfungsi untuk teks tebal atau tulisan tebal. Langsung kita praktekkan saja. Kita ketik di notepad kita, tag B buka, web programming, tag B tutup. Langsung kita save, kita buka browser kita refreshkan. Nah, di situ ada web programmingnya, udah tulisan tebal ya. Tag B ini berfungsi untuk mentebalkan tulisan di website kita. Yang ketujuh adalah tag I. Tag I ini ada tag penutupnya juga ya. Tag I ini berfungsi untuk tulisan miring. Langsung kita praktekkan saja. Kita klik enter, kita ketik tag I buka. Dan jangan lupa kita ketik tag I penutup. Langsung kita save. Kita buka website browser kita. Kita F5 kan untuk nge-refresh. Ya, di situ udah ada tulisan miringnya ya. Di situ berfungsi untuk tag I-nya. Yang ke-8 adalah tag center. Tag center ada tag penutupnya juga ya, yang berfungsi untuk tulisan tengah. Langsung kita praktekkan saja. Kita klik enter, kita klik center buka, kita klik H1 never give up, dan tag H1 penutup. Dan jangan lupa tag center penutup. Langsung kita save, kita buka browser kita F5 kan. Nah, di situ udah ada tulisan tengah yang berfungsi untuk tag center. Itu kegunaan tag center ya. Yang ke-9 adalah tag strike. Tag strike ini adalah ada tag penutupnya juga ya. Tag strike ini berfungsi untuk coret tulisan. Langsung saja kita praktekkan ke notepadnya. Lalu di notepad kita ketikkan jadwal hari strike buka, Senin tag strike tutup, diganti jadi Jumat. Kita tekan Ctrl S, save, lalu kita buka browser kita, lalu kita F5 kan refresh. Nah, di situ terdapat Seninnya dicoret
karena tak buka dan tak tutup strike-nya Seninnya ditandai. Yang ke-10 adalah tak sub. Tak sub ada tak penutupnya juga ya, yang berfungsi tulisan naik setengah spasi. Ya, langsung aja kita ke notepadnya, yang kita ketikkan rumus AX tak buka sub tak penutup sub tambah BX tambah C sama dengan 0. Langsung kita save dan langsung kita lihat ke browsernya, langsung kita refresh ya. Nah ini dia hasilnya, tampilannya. Oke, kita langsung tambah aja BR nya biar supaya ada enternya. Kita save, kita refresh lagi. Yang ini hasilnya tanpa hasilnya, ditambah BR maka ada enter di antaranya. Yang ke-12 adalah tak U. Tak U ada tak penutupnya juga ya, yang berfungsi untuk underline atau membuat garis bawah. Langsung aja kita ke notepadnya, buka tak U, HTML, CSS, JavaScript, tak U tutup, langsung kita save dan langsung kita refreshkan. Nah ini dia tampilannya, HTML sama CSS Java nya udah langsung di garis bawain. Inilah tampilannya, itu fungsi tak U. Yang ke-13 adalah tak pre. Tak pre ada tak penutupnya juga ya, yang berfungsi untuk tulisan seperti yang diketikkan. Langsung aja kita ke notepadnya, buka, ketik tak pre, ketik HTML, CSS, enter, JavaScript, dan jangan lupa tak pre penutupnya. Langsung kita save, langsung kita ke browser dan langsung kita refresh. Nah itu tampilannya seperti apa yang kita ketikkan. Itulah fungsi dari tag free. Yang ke-14 adalah tag href. Tag href ini mempunyai tag penutup juga ya, yang berfungsi untuk A berarti ancor dan ref berarti hyperlink, referensi, berfungsi untuk membuat suatu link. Langsung aja kita ke notepad kita ketikkan tag hr buka, enter, tag href buka sama dengan tanda petik 2 https shopee.co.id tanda petik 2. Jangan lupa tanda petik 2 ini ya. Dan penutupnya jangan lupa A. Langsung saja kita kopikan dan langsung saja kita save dan kita lihat ke browser kita.
langsung saja kita refreshkan. Nah, itu dia tampilannya. Website Shopee kita udah berada di website yang kita kerjakan. Langsung saja kita ketikkan. Nah, ini dia tampilannya, langsung diarahkan ke website Shopee yang website yang kita kerjakan. Yang ke-15 adalah tag image. Tag image ini tidak ada mempunyai tag penutupnya ya. IMG yang berarti image dan SRC yang berarti source. Kita ketikkan tag image SRC sama dengan tanda petik 2 foto JPEG tanda petik 2. Ini adalah kodenya ya, ekstensi JPEG, PNG, GIF, dan masih banyak lainnya. Langsung saja kita ke Notepad-nya untuk mengerjakannya. Buka tag image, buka SRC sama dengan tanda petik 2. Kita cari folder mana gambar yang mau kita masukin. Saya di folder yang saya tentukan ya. Salin rename-nya, tapi terlebih dahulu kita tengok ekstensinya dalam bentuk JPEG atau dalam bentuk PNG. Kita klik kanan, kita klik properties, kita supaya menengok JPEG-nya. Ini saya PNG ya. Kita copy namanya, kita titik PNG tanda petik 2 dan kita save. Langsung kita refresh, itu muncul gambarnya ya. Itulah fungsi dari tag image untuk menampilkan gambar. Kalau kita ingin membuat beberapa gambar, kita klik folder gambar, kita copy, kita pastikan di folder yang website yang kita kerjakan itu. Kita pastikan di sini, kita copy, kita pastikan, dan kita copy codingnya, lalu kita pastikan menjadi 3, lalu kita ubah rename-nya menjadi gambarnya jadi B, lalu kita gantikan di sini menjadi B, dan kita satu lagi kita akan ubah menjadi C rename-nya, dan di sini kita akan menggantikan C, lalu kita save, lalu kita refresh. Nah, ini dia gambarnya, tampilan gambarnya. Inilah kegunaan dari tag image untuk menampilkan gambar yang ingin kita memasukin di dalam website kita.